Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anissa Putri, NPM 1912011006 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai politik hukum pidana. Yang pertama yaitu mengenai definisi politik hukum. Masyarakat mungkin belum mengetahui arti dari politik hukum. Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia, yaitu dari istilah hukum Belanda yang berarti rechtspolitik, yang mana merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu recht dan politik. Dalam bahasa Indonesia, kata recht memiliki arti hukum, sedangkan hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu ahkam, yang memiliki arti putusan, ketetapan, kekuasaan, perintah, dan hukuman. Politik hukum merupakan arahan yang dijadikan dasar untuk membuat dan mewujudkan hukum dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Soedarto sendiri menjelaskan bahwa definisi politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang mana diperkirakan akan menjadikan atau untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan bangsa atau cita-cita dari masyarakat tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar untuk membuat hukum dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun berdasarkan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai arahan perbuatan hukum atau legal policy dalam lembaga-lembaga negara, dalam mewujudkan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai atau mengkritisi apakah hukum sudah sesuai atau belum dalam mewujudkan tujuan negara. Bagi negara Indonesia sendiri, politik hukum yang tetap antara lain memiliki yang pertama, memiliki satu kesatuan sistem hukum Indonesia, yang kedua, sistem hukum nasional berlandaskan sendi-sendi Pancasila, yang ketiga, tidak ada hukum yang memiliki hak-hak istimewa, yang keempat, pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat, yang kelima, hukum adat dan hukum tidak tertulis dipandang sebagai substansi hukum. Yang keenam, pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri, serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum yang berkonstitusi. Yang kedua yaitu mengenai definisi politik sosial. Politik sosial atau kebijakan sosial mempunyai istilah yang terdiri dari kata kebijakan atau policy yang berarti kebijaksanaan atau kearifan, dan kata sosial yang berarti sekelompok orang. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Secara umum, kebijakan sosial atau social policy adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Kebijakan sosial merupakan perwujudan dari pembangunan sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengembangkan potensi secara optimal yang dimiliki manusia tersebut. Pelaksanaan kebijakan sosial mencakup pencapaian kesejahteraan masyarakat serta perlindungan dari masyarakat. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui penyelenggaraan nasional yang berkedaulatan rakyat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertujuan untuk tercapainya kualitas kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam pembangunan nasional. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan sosial adalah serangkaian kebijakan pemerintah atau negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu mengenai definisi politik hukum pidana.
Istilah politik hukum pidana berasal dari istilah policy dalam bahasa Inggris dan politik dalam bahasa Belanda. Istilah politik hukum pidana dapat pula disebut sebagai kebijakan hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, politik hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau suffrage politik. Dalam beberapa literatur Indonesia, sering disebut sebagai kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijakan pemberontakan hukum pidana, atau politik hukum pidana. Secara umum, politik hukum pidana didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang rasional oleh negara dalam upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Marx Ansel, politik hukum pidana adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Surjono Sukanto, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan. Politik hukum pidana dibuat bertujuan untuk mencegah terjadinya delinkuensi atau kejahatan. Secara garis besar, politik hukum pidana dapat disimpulkan adalah bahwa politik hukum pidana menanggulangi kejahatan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat yang meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan sebagai aplikasi. Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi, melalui alternatif yang ada. Tahap politik hukum pidana ada 3 antara lain. Yang pertama tahap formulasi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana atau in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Yang kedua yaitu tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap ini sering pula disebut sebagai kebijakan yudikatif. Yang terakhir yaitu merupakan tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini juga sering disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administratif. Ketiga tahap tersebut dinilai sebagai usaha yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai atau aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut Syafruddin, penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan minimal 3 faktor yang terkait, yaitu penegakan hukum pidana, nilai-nilai, hukum, dan perundang-undangan. Yang mana pembagian 3 faktor tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian 3 komponen sistem hukum. Yang pertama merupakan faktor penegak hukum atau komponen struktur hukum. Yang kedua mengenai faktor nilai, dan yang ketiga mengenai faktor substansi hukum. Adapun substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi yang pertama hukum pidana tertulis yang mencakup hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Yang kedua hukum pidana tidak tertulis. Tujuan politik hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat. Menurut Basyauni, tujuan yang ingin dicapai oleh politik hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu, di mana yang perlu dilindungi antara lain, yang pertama, pemeliharaan tertib masyarakat, yang kedua, perlindungan masyarakat dari kejahatan, yang ketiga, memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum, dan yang terakhir, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai
keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Menurut Marjono sendiri, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan politik atau kebijakan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan tujuan politik sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka 3 tahap penegakan hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi haruslah merupakan dari perwujudan dari kebijakan nasional sendiri. Yang selanjutnya merupakan hubungan antara politik sosial dan politik kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada dasarnya juga merupakan bagian dari satu kesatuan politik sosial atau kebijakan dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan positif atau kebijakan hukum untuk mencapai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional, yang mana bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan tujuan politik sosial. Oleh karena itu, ketiga tahapan penegakan hukum pidana, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi haruslah merupakan dari perwujudan dan kebijakan dari pembangunan nasional. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu seperti yang pertama, adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Yang kedua, adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal atau non-penal. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari keseluruhan politik atau kebijakan tersebut mempunyai tujuan akhir, yaitu mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dikatakan hubungan antara politik sosial dan politik kriminal tidak dapat dipisahkan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat tidak hanya dapat ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, di mana hal ini mengingat keterbatasan yang ada dalam hukum pidana, yaitu suatu jenis kejahatan yang baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana. Sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana, atau biasa disebut non-penal policy. Kebijakan mengenai penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau penal policy harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Oleh karena itu, melakukan pembaruan hukum pidana harus melalui sejalan dengan politik sosial lainnya. Ini mengingat bahwa hukum pidana, hukum sosial, dan hukum kriminal tidak terpisahkan dengan aspek-aspek sosial dari masyarakat. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh kasus kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana. Saya mengambil kasus dari seorang suami yang mencuri handphone milik orang lain
demi untuk biaya istrinya melahirkan, di mana ia tertangkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, di mana pada pihak berwajib, yaitu penyidik, mewawancarai atau menginterogasi korban yang mendapatkan hasil yang mana korban tersebut belum pernah melakukan tindak pidana atau sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian atau apapun yang mengenai tindak pidana. Dengan demikian, aparat hukum menggunakan teori restoratif justice, yaitu keadilan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, di mana aparat penegak hukum melihat bahwa si korban tidak ada niat untuk melakukan tindak kejahatan terhadap korban. Yang dimana pada kasus ini ialah pelaku tidak ada niatan sama sekali untuk mengambil HP atau mengambil sesuatu yang dimiliki oleh korban dengan maksud kejahatan, melainkan ia terpaksa karena kondisi istrinya yang sedang ingin melahirkan dan ia tidak memiliki biaya untuk operasi istrinya. Dengan demikian, kasus ini diselesaikan dengan restoratif justice tersebut oleh penegak hukum. Demikian hasil presentasi saya mengenai politik hukum pidana. Jika ada salah kata atau kekeliruan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.